Om Swastiastu, teman-teman semua, kembali lagi di channel ini, kembali lagi ketemu dengan saya di sini untuk teman-teman yang ada menonton channel ini. Jadi di sini ternyata saya mempunyai buku, ya, jadi buku berwarna oranye ini. Jadi mungkin awalnya gini teman-teman, seringkali atau bukan ya. Jadi awalnya seperti ini. Kadang beberapa generasi Hindu yang ada di Bali, khususnya nenek-nenek kita atau ibu-ibu kita itu merasa khawatir gitu kepada anak-anak muda kita, kepada Gen Z, kemudian Gen 2000-an ke atas gitu. Apakah mereka akan kedepannya akan melestarikan bebantenan yang ada di Bali gitu kan. Jadi mereka pasti ada kekhawatiran seperti itu. Apakah nanti akan hilang gitu misalnya budaya kita, kan pasti ada kekhawatiran seperti itu kan gitu. Jadi kalau dari pengalaman nenek-nenek kita, jadi buyut-buyut kita, ternyata mereka itu sangat kalau masalah beban tenang ada di Bali, mereka sangat fasih karena semua diingatan mereka disimpan. Itu yang membuat saya ingin membuat video ini gitu kira-kira. Jadi salah satu alasannya gitu. Ternyata memang benar, mungkin kedepannya kita tidak akan melestarikan budaya itu, tapi ada keharusan kita untuk melestarikan budaya itu gitu. Tanpa memang kita apatis dengan budaya itu. Jadi budaya warisan kita kalau tanpa itu kita lestarikan, mungkin akan hilang budaya kita gitu. Walaupun memang ada beberapa yang mungkin punya pendapat yang berbeda, itu sah-sah saja gitu ya. Jadi teman-teman, di sini saya menemukan buku yang bagus menurut saya. Jadi ini ada buku yang bisa menjawab tantangan yang tadi seharusnya untuk generasi kita. Karena di sini buku ini berbicara tentang teknis, kemudian filosofis juga, dan ini buku ini membuat menjadi kita akan berubah persepsi gitu jadi atau buku ini akan menjadikan pembelajaran untuk kita semua. Yang penting kita rajin membaca seperti itu kan. Jadi mungkin kalau kita lihat di media sosial hanya sedikit sekali orang yang membagikan tentang pembuatan Banten besar untuk generasi muda gitu kan. Jadi ini ada buku yang mungkin bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua gitu. Jadi barusan saya baca buku ini. Buku ini judulnya adalah ini, Himpunan Tetandingan Upakara Yanya. Ini dikarang oleh Dr. Andos Ide Bagus Putu Sudarsana MBA MM. Jadi ini buku ini bagus sekali. Ternyata setelah saya searching di Google, beliau yang pengarang ini adalah beliau yang dulu sering dharma wacana ya, atau memberikan pengarahan kehinduan di Bali TV. Cuma beliau sekarang sudah menjadi Suligih atau Ide Beranda. Mudah-mudahan saya tidak salah menyebut gelar beliau. Beliau bergelar sekarang Ide Pedanda Gede Manara Putra Kekeran. Ini luar biasa sekali menurut saya buku ini. Ini buku yang menurut saya teknis sekali tentang bagaimana kita belajar di sini dari Indol. Kira-kira mungkin teman-teman generasi muda yang tidak mengerti bagaimana sih membuat Banten itu seperti itu. Jadi kalau ada mungkin referensinya ini salah satunya. Mungkin ada beberapa buku yang lain khusus tentang caru, tentang apapun itu ada. Tapi di sini menurut saya yang terlengkap, menurut saya. Jadi buku ini terbitan lama ya. Ternyata memang buku lama ini. Jadi di dalamnya ini dan sudah disetujui oleh PHDI ini 2010 ternyata ya, sekitar 13 tahun yang lalu buku ini. Di dalam buku ini nih, mungkin teman-teman bisa lihat dari daftar isinya aja kita udah tahu bahwa di sini yang paling mendasar saja ada ilmunya secara filosofis, apa makna-makna dari Banten atau canang yang kita aturkan setiap hari atau dalam rahina purnama tilem odalan bahkan hari raya besar. Ternyata di sini dikupas secara tuntas seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini ada makna canang. Nah, kemudian ada jenis-jenis canang sari, ternyata ada banyak. Mungkin teman-teman hanya tahu canang sari, tapi kalau teman-teman membaca buku ini, ternyata di sini ada canang sari, canang genten, canang pesucian, canang gantal, canang pengrawas, canang Tubungan, Canang Raka, Teladah Sukla, Pengkap, Saraswati. Nah itu
beliau membahasnya dari hal terkecil gitu ya menurut saya. Dibahas hal terkecil, kemudian nanti sampai Banten yang paling besar seperti itu. Terus kemudian ada tata cara merangkai Banten Ayaban. Nah ini Ayaban mungkin, Banten Ayaban ini paling sering kita gunakan mungkin teman-teman mungkin. Kalau ada bapak ibu kita tahu atau mungkin senior-senior kita yang tahu bahwa Banten Ayaban ini paling sering. Misalnya di Odalam, di upacara manusianya atau dewanya, bahkan semua pancaiannya menggunakan Banten Ayaban ini. Di sini setelah saya baca, atau mungkin teman-teman kalau mungkin keliru penjelasan saya tolong ditambahkan di kolom komentar gitu kan. Saya juga baru membaca buku ini. Jadi di buku ini ada namanya semacam Asta Karanengyarnya. Jadi bagaimana kita menempatkan suatu Banten atau Banten Ayaban dalam proses upacara itu ternyata dijelaskan secara lugas di sini, sehingga teman-teman tidak bingung gitu kan dari Banten itu Banten apa, hanya melihat saja dari bentuknya, bahkan teman-teman bisa mengidentifikasi itu adalah tandingan apa. Juga di sini dibahas gitu. Jadi bagaimana seperti apa namanya? Maknanya pun ada di dalamnya. Jadi di sini seperti tubuh manusia gitu, nggak salah dijelaskan bahwa dalam menaruh atau menempatkan posisi Banten itu yang mana di kepala, yang mana di bahu kiri, bahu kanan, mana di perut, mana di suku atau di kaki, itu sangat dijelaskan di sini. Itu yang menarik menurut saya sendiri. Bahkan mungkin ada teman-teman yang kurang tahu, silahkan baca buku ini gitu. Jadi di Banten Ayaban itu juga ada dijelaskan tumpeng berapa seperti itu ya. Jadi tumpeng 5, tumpeng 7, tumpeng 11 sampai 33, bahkan sampai Banten nyatur mungkin di atas itu. Saya hanya baca sepintas seperti itu. Ya, di situ juga ada teknik menghitung jumlah tumpeng dalam Banten Ayaban. Nah, itu ada teknisnya yang dijelaskan. Ini buku yang teknis sekali menurut saya gitu. Entah bagaimana pengarang ini luar biasa, tapi kalau nggak salah di salah satu ceramahnya beliau mengatakan bahwa beliau adalah peneliti Banten yang ada di Bali gitu ya. Jadi luar biasa ya. Kemudian di sini ada juga etika membuat upacara. Nah, ini juga ada etika ternyata. Kemudian penggolongan dalam upacara, kemudian tata cara, kemudian isi gambar juga. Ternyata isi gambar teman-teman ya. Ini Banten semua isi ya. Nah, yang sederhana aja kita di sini ada jenis-jenis canang gitu kan. Ini juga ada canang tadi itu. Di sini ada gambarnya, beliau ada visualisasinya. Jadi semua nanti kebayang karena ada petunjuk-petunjuknya gitu. Keren kan? Jadi keren sekali. Kemudian tadi ada, nah ini triangle ya, ini tadi sebentar ya. Ya di sini juga ada tuh. Nah, sini juga ada cara menghitung Banten tumpeng. Di sini juga ada. Ini ada tumpeng 7 bungkul, kemudian ada 9, ada 11, kemudian ada 15 dan seterusnya 19. Jadi buku ini menarik. Jadi ini ada juga mana yang untuk dewayannya, mana yang untuk manusiaannya, beliau udah bagi. Jadi teman-teman, nah di sini juga ada teknis gimana cara membuat daksina tapi isi gambar. Ini menarik menurut saya. Ini lengkap. Kemudian juga ini yang tadi saya bilang Asta Karanengyarnya. Jadi ini Asta Karanengyarnya. Jadi penempatan Banten, makna filosofis antara Buana Agung Buana Alit dalam Hindu di Bali seperti itu. Jadi menurut saya buku-buku ini perlu dilestarikan gitu. Bahkan kalau ada yang lain, ini ada jaje, mungkin teman-teman ada juga melihat gambar ini atau jaje ini semua ada maknanya ya. Entah jaje itu loh, yang cacalan namanya, jadi cacalan di sini. Kemudian juga di sini ada tandingan, polanya ada, gambarnya ada, banyak sekali dijelaskan di sini. Kemudian ini juga caru juga ada di sini ternyata.
bagaimana membuat caru yang paling kecil, segehan, kemudian eke sate, mance sate juga kayaknya ada di sini. Dan ada petunjuk gambar. Oh ya, kemudian juga ada sayut. Nah, sayut di sini juga ada, karena Banten ini di sini seperti di daftar isi ini banyak sekali ada sayut ya. Ada sayut itu banyak ada jenisnya. Gitu. Jadi di sini yang ditulis dari daftar isi beberapa jenis ilustrasi gambar tandingan Banten gitu. Itu ada jenis berbagai jenis Banten ya. Jadi ada 78 jenis di sini disebutkan. Banten dan lengkap isi gambar gitu. Ya, seperti ini. Isi gambar. Gitu. Kemudian di sini setelah gambar itu mungkin teman-teman masih gampang kan, nanti oke lah, ini paling banyak menurut saya. Terus banyak sekali. Nah, ini sesayut yang paling tinggi mungkin. Ada juga Banten pulau gembal. Jadi di sini diajarin cara membuat pulau gembal seperti itu ya. Kemudian jajan-jajannya juga, ini Banten yang tertinggi kan pulau gembal. Itulah bebangkit juga ada di sini. Ternyata semua ada, termasuk juga ada rujukan dari mana bukunya, misalnya dasar sastranya itu apa, itu juga ada. Jadi tidak maksudnya tidak hanya kalau dibilang kita hanya menerawang saja makna apa yang kita bikin, sehingga mungkin kalau ini kita sempat baca, jadi teman-teman mungkin bisa tahu sedikit tidaknya ya dari dasar, supaya kita ternyata hanya tahu begitu jadi, karena kita tahu Banten itu Banten yang indah, itu yang kita katakan gebogan yang tinggi, yang keren, mungkin itu saja yang kita tahu, tapi ternyata di luar itu mungkin ada. Tapi ada beberapa teman-teman, saya yakin teman-teman di rumah juga yang menyaksikan ini juga belajar luar biasa tentang Pulau Banten. Nah, itu sedikit tidaknya review saya tentang buku ini. Buku ini layak dipelajari oleh semua generasi yang ada di Bali, atau terutama untuk teman-teman yang muda-muda, calon-calon ibu-ibu. Kemudian itu, jadi bapaknya juga, teman-teman juga, laki-laki perempuan juga, tidak ada salahnya belajar untuk buat Banten, karena di Banten di sini perspektifnya adalah yang saya lihat adalah bagaimana laki dan perempuan itu bekerja sama membuat Banten. Karena di sini juga ada caru, jadi pasti seorang laki-laki yang buat caru itu menurut saya. Jadi bagaimana dia menggunakan ayam berumbun dan lain-lain, pasti itu secara di Bali itu kewajiban seorang laki yang memotong gini dong, hewan itu seperti itu. Jadi hal-hal sederhana ternyata tidak hanya perempuan aja di sini. Saya menangkap seperti itu. Jadi kembali saya sampaikan di awal tadi bahwa jika pada generasi teman-teman yang peduli dengan kelestarian berbangsa di Bali, tidak ada salahnya memiliki buku ini, atau teman-teman yang sudah pasih atau sudah luar biasa mengerti pola ini, tolong disebarkan ke teman-teman semuanya, atau tolong diajari ilmunya itu kepada teman-teman yang di bawah generasi berikutnya, sehingga generasi berikutnya itu tidak tersesat mereka. Atau nih para akademisi, teman-teman kita yang sudah belajar gitu, misalnya di Universitas Hindu dan lain-lain itu, kalau ada nenek-nenek kita, jadi mereka itu memang beda pola caranya. Mereka semuanya kadang mereka tidak dicatat, itu memang pengalaman. Jadi Banten apapun mereka tidak catat, tapi mereka taruh di dalam ingatan mereka. Tapi kita tahu sebagai generasi seterusnya, kadang sejarah itu butuh yang namanya penulisan. Jadi pada teman-teman yang di luar sana yang peduli, kalau memang ada tradisi atau Banten yang di daerah masing-masing yang menurut teman-teman itu penting dilestarikan, menurut saya layak dibukukan seperti ini, seperti itu. Silakan dicatat dengan baik-baik, dibukukan, kemudian disebarkan untuk di wilayah desa. Kadang kan di Bali itu ada desa Kalepatra, jadi setiap mungkin desa atau setiap wilayah itu pasti punya setiap desa pasti punya keunikan dari segi bentuk Banten atau upacara beliau. Nah, itu untuk teman-teman semua, mungkin saran dari saya, tolong dibukukan, dibuatkan catatan, sehingga kita bisa untuk memberikan semacam sumbangan untuk generasi kita dan generasi berikutnya. Kalau itu tidak mungkin
Misalnya kalau misalnya nenek kita sudah tiada, ya ibu-ibu itu sudah tiada, dan mereka lupa itu memberikan kepada kita, ya kasihan. Kita tidak akan tahu jadinya gitu kan. Jadi ini budaya yang kita jaga dari dulu akan jadi musnah. Atau yang kita tahu hanya sedikit saja gitu kan. Tapi itulah saran saya, dan mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan mungkin memberikan semacam apa ya. Ya saya sebenarnya hanya sharing saja kepada teman-teman di rumah. Jika teman-teman juga ingin sharing apapun, silakan sharing di kolom komentar, dan juga ingin memberikan masukan juga saya akan terima. Jadi kalau ada kata-kata saya yang salah tadi, mohon dimaafkan. Oke, sekian dan terima kasih. Saya merekomendasikan buku ini untuk para penggiat Banten yang ada di Bali. Ya, mungkin ada buku yang lain yang ada juga bisa direferensikan, karena banyak sekali ada jenis buku-buku yang di Bali itu tentang bebantenan, juga tentang apapun juga ada. Itu. Terima kasih. Saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi, Santi, Santi.